Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Tak seorang pun pernah menduga bahwa Pak Joko kelak menjadi seorang pengusaha, apalagi pengusaha tempe. Di mata warga kampung, ia hanyalah sosok lelaki sederhana, sabar, dan bersahaja. Jalan hidupnya lebih sering diwarnai kesulitan ketimbang kemudahan. Rumahnya kecil, berdinding kayu, berlantai semen kasar, dan beratap seng bekas yang kala hujan turun menimbulkan suara bising seperti orkestra yang kacau. Lokasinya berada di pinggir kampung, agak terpencil, bersebelahan dengan kebun bambu milik Pak Lurah. Tak jarang ada yang menyindir rumah itu sebagai tempat tinggal orang udik, dan penghuninya pun dianggap sama. Namun, ejekan semacam itu jarang membuat Pak Joko marah. Ia hanya membalas dengan senyum tipis lalu melanjutkan langkah. Istrinya, Bu Lastri, adalah perempuan kurus yang penuh kesetiaan. Ucapannya selalu lirih, seolah takut mendengar suaranya sendiri. Setiap pagi, sebelum subuh, ia telah terjaga untuk menjerang air, menanak nasi, dan menyiapkan kopi bagi suaminya yang baru selesai salat. Menu di meja makan mereka jauh dari kemewahan, kadang hanya tempe goreng dan sambal terasi, atau bahkan sekadar nasi dengan garam. Meski sederhana, hidangan itu selalu disantap dengan doa dan keheningan. Pak Joko bukan tipe pemalas, justru sebaliknya, kerajinannya kerap melebihi batas. Sejak muda, ia telah mencoba berbagai cara mencari nafkah. Pernah berjualan jamu gendong namun kalah bersaing, membuka bengkel tambal ban yang nyaris tak ada pelanggan, hingga beternak ayam kampung yang lebih sering mati mendadak ketimbang bertelur. Kegagalan demi kegagalan silih berganti, dan yang paling menghantam hatinya adalah saat mencoba membuka warung kopi kecil di depan rumah. Hanya berbekal meja tua, 2 bangku plastik, dan termos berisi kopi tubruk, ia memasang papan kayu bertuliskan, "Kopi Joko, dijamin bikin melek dan mikir." Namun, warung itu tak berumur panjang. Dilempari batu anak-anak iseng di hari ketiga, bangku plastiknya dicuri di hari keempat, dan di hari kelima, ia pasrah menutup usaha itu. Meski percaya pada takdir, kerap ia merasa takdir seolah mempermainkannya. Hingga suatu hari, ide baru muncul, usaha tempe. Bukan lewat mimpi atau firasat gaib, melainkan dari keluhan Bu Marni, penjual pecel lele di ujung gang, yang mengeluh sulitnya mendapatkan tempe empuk, tidak asam, dan murah. Kalimat itu tertanam di benak Pak Joko selama berhari-hari, membuatnya terus memikirkan cara membuat tempe yang baik. Ia mencari informasi ke pasar, berbincang dengan penjual kedelai, bertanya kepada pembuat tempe keliling, bahkan meminjam buku di perpustakaan kelurahan. Setelah merasa cukup bekal pengetahuan, ia meminjam uang dari koperasi untuk membeli kedelai, ragi, serta peralatan sederhana, dan membuat rak pengering dari bambu bekas. Usaha pertamanya gagal, tempe yang dihasilkan asam dan berlendir. Hari kedua sama saja. Namun, ia tak menyerah. Perlahan, hasilnya membaik, dan pada hari ke-6, lahirlah tempe yang menurut Bu Lastri tak memalukan. Mulailah ia menjajakan tempe ke warung terdekat, menetapkan harga murah namun menjaga kualitas. Ia mengantarnya sendiri dengan sepeda ontel tua yang rantainya kerap lepas di tanjakan. Dari warung Bu Marni, kemudian ke warung Bu Yanti, hingga akhirnya sampai ke pasar desa. Kabar kelezatan tempenya mulai tersebar, bahkan pembeli dari luar kampung pun berdatangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya memiliki arah. Namun, jalan usaha tak selalu mulus. Permintaan meningkat, tetapi modal terbatas. Harga kedelai impor naik, ragi sulit diperoleh saat musim hujan, dan listrik yang kerap padam membuat fermentasi terganggu. Stres mulai menghantui, ia sering termenung di teras rumah menatap langit malam. Utang di koperasi menumpuk, pelanggan berpindah ke produsen lain yang menawarkan harga lebih murah, dan wajah pucat istrinya kian membuat hati teriris. Hingga pada suatu malam hujan deras, angin utara mengguncang pohon nangka di depan rumah, menghasilkan bunyi gemertak yang menggigilkan.
Di tengah udara dingin dan genangan air yang melumpuri jalan tanah kampung, ia duduk di kursi reot mengenakan sarung dan jaket lusuh peninggalan almarhum ayah. Di sampingnya, cangkir kopi telah dingin, tak tersentuh. Saat itulah ia melihat sosok lelaki tua di bawah pohon nangka. Berpakaian gelap dengan topi caping lebar menutupi wajah, tubuhnya kurus namun tegap, berdiri kaku tanpa gerak. Tatapan matanya, meski terhalang hujan, terasa menembus dada. Setelah sesaat, sosok itu melangkah perlahan menuju kebun bambu, lalu lenyap di telan gelap. Keesokan harinya, ia tak menceritakan kejadian itu pada siapapun, bahkan pada istrinya. Namun, entah mengapa, semangat yang nyaris padam kembali berkobar. Ia bangun lebih pagi, bekerja lebih fokus, dan lebih teliti dalam setiap proses fermentasi. Ia mulai mencatat setiap langkah yang sebelumnya hanya diingat. Anehnya, kualitas tempe meningkat drastis, lebih putih, padat, tidak mudah busuk, dan beraroma khas. Pelanggan lama kembali berdatangan, produksi meningkat, dan ia mempekerjakan tetangga yang menganggur. Dari satu rak bambu, kini ia memiliki 3. Pak Slamet membantu mengangkut kedelai, sedangkan Sariah, janda muda di dekat rumah, membungkus tempe dengan daun pisang. Pendapatan kian stabil, rumah diperbaiki tanpa berlebihan, atap bocor diganti genteng, dinding dicat, dan lampu dipasang di dapur. Bu Lastri bahkan meneteskan air mata melihat dapur yang kini terang. Meski demikian, perubahan cepat ini menimbulkan tanda tanya di kalangan tetangga. Mereka heran bagaimana dalam waktu singkat, usaha yang nyaris tutup bisa berkembang pesat hingga mengirimkan tempe ke kecamatan. Namun, sebagian berujar, bila rezeki sudah tiba, tak akan lari kemana. Gosip mulai beredar di kampung, namun Pak Joko hanya membalasnya dengan senyum kaku. Dalam hati, ia pun tak mengerti bagaimana semua bisa berubah begitu cepat, terlebih sejak malam hujan itu. Sosok lelaki tua yang pernah ia lihat kembali muncul beberapa kali, kadang sekadar berdiri, kadang mendekat dan menatap, atau hanya melintas begitu saja. Sesekali, bayangannya terlihat di sudut kebun saat Pak Joko tengah menjemur tempe. Diam, tak pernah berbicara, namun keberadaannya semakin terasa bukan kebetulan. Suatu malam, Pak Joko terbangun oleh ketukan pelan di pintu belakang yang terdengar terus-menerus. Ia bangkit, berjalan menuju dapur, lalu membuka pintu. Tak ada siapapun di sana, hanya angin malam yang lembab dan aroma fermentasi tempe yang belum jadi. Namun, di lantai tanah, terlihat jejak kaki telanjang, besar dan dalam. Perlahan ia menutup pintu, lalu duduk di kursi dapur sambil memegangi dada. Ada perasaan aneh yang menguasai, campuran antara takut, penasaran, dan rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Di ruang tengah, Bu Lastri masih terlelap. Keesokan harinya, ia memberanikan diri pergi ke pasar besar di kecamatan sebelah. Membawa tempe buatannya yang baru selesai diproses, ia berhasil menjual semuanya hingga habis. Pulang dengan uang di tangan dan kepala dipenuhi tanya, langkahnya terhenti di tengah perjalanan ketika berpapasan dengan seorang lelaki tua pengemis yang duduk di bawah pohon beringin. Pakaian lelaki itu lusuh, rambutnya panjang, dan sorot matanya tajam menembus. Ia tersenyum samar lalu berjalan menjauh tanpa berkata lebih banyak, meninggalkan Pak Joko yang tertegun. Tidak pernah ia merasa telah menyebutkan namanya pada siapapun di pasar itu, bahkan jarang sekali ia mengucapkannya dalam percakapan. Malam itu, Pak Joko kembali duduk di teras. Berbeda dengan malam hujan sebelumnya, langit kini cerah, bulan bundar tergantung sempurna, dan udara terasa tenang. Namun, pikirannya riuh oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak menemukan jawaban. Saat angin berhembus lembut, ia mendengar suara, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Sejak malam itu, suara-suara aneh kerap hadir, seolah berasal dari suatu tempat di dalam dirinya. Awalnya hanya bisikan samar, nyaris tak terdengar. Lama-kelamaan, suara itu semakin jelas,
seperti ada seseorang yang menetap di dalam pikirannya, terus berbicara tanpa henti. Ada yang terdengar seperti nasihat, ada pula yang menyerupai perintah. Arahannya detail, takaran ragi, lama perendaman kedelai, hingga waktu menjemur. Setiap kali ia menuruti petunjuk itu, hasil tempenya selalu sempurna, bahkan jauh lebih baik dibanding produsen lain. Beberapa pesaing mencoba meniru, namun gagal menyamai kualitasnya. Sebagian akhirnya menyerah dan kembali pada pekerjaan lama. Pak Joko mulai sadar bahwa semua ini bukan semata hasil kerja keras atau ketekunan. Ada sesuatu yang melampaui logika, dan perasaan itu membuat hatinya resah. Ia menjadi lebih tertutup, jarang ke warung, jarang berbicara dengan tetangga. Bahkan, Bu Lastri mulai merasakan adanya jarak yang tak mudah dijembatani. Malam-malamnya kini dihabiskan dengan duduk diam di teras atau dapur, memandang lantai atau langit-langit, seolah sedang bercakap dengan sosok tak kasat mata. Hingga suatu hari, lelaki tua itu kembali muncul di bawah pohon nangka, kali ini lebih dekat. Pak Joko yang baru selesai menjemur tempe menatapnya tanpa mengerti. Lelaki itu, dengan suara parau namun tanpa nada ancaman, seakan memberi isyarat bahwa saatnya telah tiba. Disebutnya bahwa rezeki tak pernah datang begitu saja, dan kini giliran Pak Joko untuk memberi balasannya. Sepasang mata saling bertemu, lidah Pak Joko keluh, dan lelaki itu menyodorkan sebatang rokok linting dari daun jagung, sambil memintanya datang ke kebun bambu pada pukul 2 dini hari, sendirian. Pak Joko memandangi rokok itu lama, menyadari bahwa malam nanti akan mengubah segalanya. Saat waktunya tiba, udara begitu dingin, angin membawa bisikan asing dari arah kebun bambu. Pepohonan bergoyang perlahan, dan bulan yang semula terang kini tersembunyi di balik awan. Berbekal senter kecil dan jaket tebal, ia melangkah ke kebun yang oleh warga dianggap angker. Konon, pernah ada orang gila yang menggantung diri di sana. Kabarnya pula, kadang terdengar suara gamelan dari balik rimbun bambu. Namun, tak seorang pun pernah membuktikan kebenarannya. Tiba di tengah kebun, ia melihat cahaya api kecil dari obor yang tertancap di tanah. Lelaki tua itu duduk bersila di atas tikar daun kelapa. Dengan dada berdebar, Pak Joko mengikuti instruksi untuk duduk. Dikatakan bahwa ia akan dipertemukan dengan para mereka, dengan syarat diam, hanya mendengar, dan tidak menolak. Ia mengangguk. Lelaki itu menaburkan sesuatu ke atas api, memunculkan aroma menyengat, perpaduan dupa dan darah, yang membuat kepala berputar. Kabut tipis merayap perlahan, dan udara seketika menjadi dingin menusuk. Lalu, mereka datang. Dari balik pepohonan bambu, sosok-sosok hitam muncul. Ada yang berjalan, merayap, melayang. Wujudnya tak jelas, beberapa berambut panjang, sebagian tanpa wajah, dan ada pula yang bertubuh kecil seperti anak-anak, namun gerakannya tak menyerupai manusia. Suara-suara lirih terdengar. Tawa kecil, tangisan, rintihan, semua bercampur. Tubuh Pak Joko bergetar, namun ia mengingat pesan untuk tidak berbicara dan tidak menolak. Salah satu dari sosok itu, yang paling besar dan gelap, mendekat. Bau amis menyengat menguar dari tubuhnya. Dari telapak tangannya yang besar dan kasar seperti kayu terbakar, ia menyodorkan bungkusan daun berisi benda menyerupai jantung ayam yang masih berdarah. Kaki Pak Joko terpaku di tanah. Lelaki tua itu berbisik di telinganya agar ia mengambil dan menelannya. Tanpa sempat berpikir, dengan tangan gemetar, mata setengah terpejam, dan perut yang memberontak, ia memasukkan benda itu ke mulutnya. Rasa pahit dan anyir menyeruak, seperti ada yang bergerak di tenggorokannya. Tubuhnya menolak untuk muntah, dunia mulai berputar, dan gelap menelan segalanya. Ketika membuka mata, ia sudah berada di depan rumah. Keringat membasahi tubuh, dan kokok ayam menandakan pagi telah tiba. Jam menunjukkan pukul 5:10. Semua anggota tubuhnya utuh, tanpa luka ataupun bekas, namun ada sensasi aneh di dadanya, percampuran antara ketakutan dan kepuasan yang sulit dijelaskan.
Yang membuatnya tercekat, di dapur telah berdiri 2 rak tempe mentah siap fermentasi, padahal ia tak ingat pernah membuatnya. Hari-hari berikutnya, hidupnya berubah drastis. Motor baru dibeli, kulkas besar dan mesin penggiling kedelai diangkut ke rumah, gudang kecil dibangun di belakang. Tempenya kini tak hanya memenuhi pasar, tetapi juga masuk ke beberapa toko kelontong di kota. Setiap malam Jumat Kliwon, ia tak pernah absen pergi ke kebun bambu. Bagi Bu Lastri, itu hanyalah kebiasaan suaminya untuk semedi atau mencari ketenangan. Ia tak pernah berani bertanya lebih jauh. Sejak saat itu, rangkaian peristiwa aneh mulai muncul, seolah membawa aroma rahasia yang tak dapat dijelaskan. Seekor kucing milik tetangga ditemukan mati tergantung di pagar, sementara ayam hutan kesayangan anak Pak Slamet menghilang tanpa jejak. Di langit-langit dapur rumah Pak Joko, suara cakaran kerap terdengar, namun setiap kali diperiksa, tak pernah ditemukan penyebabnya. Mimpi-mimpi aneh kemudian mulai menghantui malam Pak Joko. Dalam lelapnya, ia berada di sebuah hutan pekat, di mana suara rintihan, jeritan minta tolong, dan bisikan-bisikan asing yang tak dimengerti, melingkari langkahnya. Di sana, tubuh-tubuh kecil tanpa kepala berlarian sambil menangis, darah membasahi tanah, dan sosok hitam besar yang pernah ia temui di masa lalu, senantiasa hadir, menatap dan menunggu. Mimpi itu terus datang hampir setiap malam. Meski siang hari hidupnya dipenuhi pujian dan keberhasilan, malam-malamnya berubah menjadi neraka pribadi yang menyesakan. Bu Lastri, yang mulai merasakan perubahan aneh pada suaminya, akhirnya memberanikan diri memeriksa gudang kecil di belakang rumah ketika Pak Joko pergi ke pasar. Di sana, tidak ditemukan peralatan membuat tempe seperti biasanya, melainkan pemandangan lain. Tumpukan daun pisang kering tersusun membentuk lingkaran, di tengahnya sebuah kendi kecil berisi cairan merah tua, dan di sudut ruangan, boneka kecil dari kain mori yang tubuhnya dililit benang merah. Wajah Bu Lastri memucat, ia menutup pintu dengan tergesa, memilih menyimpan temuan itu dalam diam. Sejak hari itu, ia lebih rajin mengaji, berlama-lama di musola kecil rumah mereka, memandang suaminya dengan tatapan yang dipenuhi kecemasan dan doa. Dalam hatinya, ia merasa lelaki yang tidur di sampingnya bukan lagi sosok Joko yang ia kenal. Sementara itu, nama Pak Joko semakin dikenal hingga keluar kota. Tawaran kerja sama datang, bahkan distributor dari Surabaya memesan tempe dalam jumlah besar. Namun di tengah limpahan rezeki itu, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda aneh, kulit menghitam di bagian punggung dan leher, napas sesak seakan ada beban menindih di saat tidur, dan nafsu makan yang hilang kecuali untuk tempe buatannya sendiri. Dokter menyatakan ia sehat, namun jauh di dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan penyakit biasa. Suatu malam, lelaki tua itu kembali hadir, mengingatkan bahwa esok adalah waktu panen pertama dan mengisyaratkan janji yang harus ditepati. Keringat dingin membasahi wajah Pak Joko. Ia tahu saatnya membayar keberuntungan telah tiba. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Angin kencang membuat daun pisang di halaman bergetar seperti hendak terkoyak. Firasat buruk menyelimuti Bu Lastri sejak subuh, terlebih ketika seekor ayam ditemukan mati dengan leher terpuntir. Pak Joko hanya diam, seakan terbiasa dengan kematian yang tak wajar. Malamnya, ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan, hanya cahaya dari teras menyelinap melalui celah jendela. Di hadapannya terletak bungkusan kain hitam yang diikat benang merah, berisi potongan rambut Bu Lastri, kuku anak bungsu, dan boneka kecil dari kain putih menyerupai bayi. Tangannya bergetar, menyadari ini bukan lagi urusan usaha atau rezeki, melainkan nyawa dan dosa. Tiba-tiba, suara denting logam dari dapur memecah kesunyian. Udara mengental, langkah terasa berat, hingga bisikan misterius dari balik dinding menyeruak, mengulang perjanjian lama. Dengan rasa merinding, Pak Joko membawa bungkusan itu menuju kebun bambu, obor kecil di genggaman. Di sana, kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya. Lelaki tua itu telah menunggu, ditemani 4 sosok hitam yang memegang kendi tanah liat. Di atas altar batu bata yang berbau anyir darah,
persembahan diletakkan. Seekor anak kambing hitam dikeluarkan, matanya buta, kupingnya sobek, mengembik lemas sebelum lehernya disayat. Darahnya membasahi altar dan bungkusan milik Pak Joko. Sosok-sosok itu lalu merapal mantra dengan suara yang menggema, membuat kepala Pak Joko pening. Tanah di bawah altar bergetar, dan dari celahnya, muncul sepasang tangan kecil berkulit licin. Perlahan, tubuh mungil dengan kulit pucat kehijauan dan mata merah menyala merangkak keluar. Lendir pekat menetes dari mulutnya. Makhluk setinggi anak 2 tahun itu berdiri tegak, menatap Pak Joko dengan tatapan haus akan sesuatu yang ia pahami betul. Sejak malam itu, hidup Pak Joko berubah total. Makhluk itu kerap datang tengah malam melalui jendela, lubang angin, atau muncul tiba-tiba di dapur dan kamar mandi. Ia tidak meminta uang atau makanan biasa, melainkan makhluk hidup yang sadar akan kematiannya. Awalnya, ayam kampung menjadi santapan, namun lama-kelamaan permintaan itu meningkat. Hilangnya anak kucing tetangga dan kematian anjing milik Pak RT hanyalah awal dari teror yang semakin menggila. Bau busuk seperti bangkai selalu mengiringi kedatangannya, dan suara langkah kecil yang menggema di lantai rumah menjadi pertanda malam yang menegangkan. Bu Lastri semakin curiga, sementara Pak Joko kian kurus, pendiam, dan mulai berbicara sendiri, seakan pikirannya telah terikat pada dunia lain yang gelap dan tak terlihat. Puncak peristiwa itu terjadi seminggu kemudian, ketika Danu, anak sulung Pak Joko, tak kunjung pulang usai bermain di rumah temannya. Warga desa turun tangan membantu mencari, namun tak satupun jejak yang ditemukan. Hanya sepeda yang biasa dipakai Danu, tergeletak di tepi sawah. Bekas ban mengarah ke kebun bambu yang terkenal angker. Bu Lastri, ibunya, tak kuasa menahan histeris, sementara Pak Joko hanya terdiam, wajahnya kaku tanpa kata. Malam itu, sosok itu datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di kursi ruang tamu, kakinya terayun, bibir menyunggingkan senyum mengerikan dengan bercak darah menodai mulutnya. Kata-katanya mengandung kengerian, memuji manisnya darah anak itu, namun mengaku belum puas. Pak Joko meraung, mencoba memukul makhluk itu dengan sapu lidi, tetapi pukulan itu menembus tubuhnya seolah hanya bayangan. Sosok itu terkekeh, mengingatkan bahwa kehadirannya adalah undangan dari Pak Joko sendiri. Pak Joko terjerembab, air mata mengalir, ketika tiba-tiba dari arah dapur, pintu terbuka. Bu Lastri berdiri di ambang, menggenggam Al-Quran dan botol berisi air mineral. Dengan suara gemetar namun tegas, ia melafalkan ayat kursi. Makhluk itu meringis kesakitan, lalu melompat menghilang ke balik tembok. Pak Joko hanya terpaku memandangi istrinya, mulut terkunci rapat. Keesokan paginya, jasad Danu ditemukan di tepi sungai. Tubuhnya utuh, namun dada menyimpan luka memanjang seakan dicakar sesuatu yang amat tajam. Matanya terbuka lebar, tangannya terkepal. Pak Joko berdiri kaku saat jasad putranya dimandikan, tak mengucap sepatah kata. Sejak hari itu, warung tempenya tak lagi dibuka, gudang terkunci, dan ia berhenti memproduksi tempe. Bu Lastri memintanya mengaku kepada kiai dan warga, namun ia hanya menggeleng pelan. Bisikan lirik keluar dari mulutnya, jika rahasia itu dibuka, suara-suara akan datang semua. Dan benar saja, malam-malam berikutnya, Pak Joko kerap duduk di teras, tubuh bergetar, tatapan menembus gelap, seolah menanti sesuatu. Kadang ia bergumam sendiri, kadang menangis sambil mencakar tanah, kadang hanya duduk membatu menatap langit. Hingga suatu malam, ia menghilang tanpa jejak. Sajadah terbentang di musala belakang rumah, dan aroma samar darah memenuhi udara. Sejak saat itu, rumah Pak Joko kosong. Bu Lastri pindah ke rumah orang tuanya, meninggalkan warung tempe terbengkalai. Gudangnya tetap terkunci rapat, meski warga sering mendengar suara-suara aneh dari dalam, panci jatuh, tawa kecil anak-anak, atau tangisan lelaki yang memohon ampun. Di kejauhan, kebun bambu tetap berdiri, tak ada yang berani menebangnya. Tiap malam Jumat Kliwon,
terdengar suara lirih mengaku lapar. Rumah itu pun dijuluki rumah dingin, karena hawa di sekitarnya selalu lebih rendah dari tempat lain, bahkan saat siang terasa seperti sore menjelang maghrib. Kadang terdengar kursi diseret, suara batuk, atau dentingan sendok beradu piring, padahal tak ada penghuni di sana. Bu Lastri tak pernah kembali, membawa anak-anak yang tersisa ke desa sebelah. Malam-malamnya masih dihantui mimpi buruk. Danu berdiri di tengah kebun bambu, tubuhnya basah kuyup, tangan menengadah meminta pelukan, namun wajahnya memar legam seperti mayat yang terlalu lama terendam. Kisah Pak Joko belum berakhir. Beberapa bulan setelah kepergiannya, Lurah Kasan mengadakan musyawarah untuk membersihkan rumah itu, khawatir menjadi sarang tikus atau ular. Beberapa pemuda dikumpulkan, termasuk Budi, cucu Lurah. Sejak kecil, Budi sering mendengar gosip pesugihan Pak Joko dan kebun bambu, namun menganggapnya dongeng. Tugas membersihkan gudang ia terima tanpa ragu. Begitu pintu gudang terbuka, bau busuk menyeruak, seperti bangkai yang membusuk berhari-hari. Ruangan gelap dan lembab, dinding dipenuhi bercak hitam menyerupai jelaga atau jamur liar. Peralatan membuat tempe tersusun rapi, drum plastik biru, rak kayu, saringan rotan. Namun, yang paling mengundang ngeri adalah kendi besar dari tanah liat di bawah rak, tertutup kain putih kotor berbercak darah kering. Budi, meski tangannya gemetar, membuka penutup itu. Seketika kendi itu meledak dari dalam, serpihannya beterbangan, dan semburan cairan hitam panas membasahi tubuhnya. Ia menjerit, terjatuh, merasakan panas seperti minyak mendidih, namun tanpa luka bakar. Hanya bau amis pekat yang tak pernah hilang. Sejak itu, Budi berubah. Mimpi buruk mulai datang. Pak Joko berdiri di sudut kamarnya setiap malam, mengenakan baju koko lusuh, wajah pucat, mata hitam pekat, tangan terulur mengajak ikut. Kadang saat bangun, lumpur memenuhi lantai, atau bau anyir menguasai bantalnya. Ia mengurung diri, menolak makan, dan berulang kali menyebut bahwa Pak Joko belum mati dan masih ada di rumah itu. Hingga suatu malam, Budi menghilang. Motornya ditemukan di jalan masuk kebun bambu. Beberapa warga mengaku melihatnya berdiri di teras rumah Pak Joko pukul 2 dini hari, menatap ke arah kegelapan. Ada pula yang bersaksi melihat sosok anak kecil berjalan di sampingnya, tubuhnya setransparan bayangan. Lurah Kasan memanggil Kiai Mahfudz, tokoh agama dari pesantren tua di kaki Gunung Muria. Kiai itu dikenal tak hanya dalam agama, tapi juga menguasai urusan gaib. Begitu menjejakkan kaki di halaman rumah Pak Joko, ia mengelus dada, menggumam bahwa tempat itu bukan hanya dihuni satu makhluk, melainkan 5, salah satunya penjaga pintu. Pembersihan dimulai, doa-doa dilantunkan, garam dan kapur sirih ditabur di setiap sudut, ayat suci dibaca sejak maghrib hingga tengah malam. Namun tepat pukul 12, lampu padam, pintu-pintu berderi terbuka, dan suara tangisan anak kecil terdengar dari gudang. Salah satu santri muntah darah dan pingsan. Kiai Mahfudz memercikan air doa ke arah suara itu. Raungan panjang pecah, memadukan nada manusia dan binatang. Dari gudang, sosok Pak Joko muncul, namun tak lagi menyerupai manusia. Tubuhnya tinggi kurus, kulit dipenuhi bercak hijau kebiruan, matanya 2 lubang hitam pekat. Ia berjalan terhuyung dengan tangan terentang. Kiai Mahfudz memahami bahwa ia masih terikat. Sosok itu menunjuk ke altar kecil di balik drum. Altar itu memajang boneka kain putih lusuh, perutnya tertancap belati kecil, dikelilingi rambut manusia. Kiai Mahfudz mencabut belati tersebut. Suara benda keras jatuh ke tanah menggema, dan tubuh Pak Joko seketika runtuh, mengering menjadi abu di hadapan semua yang hadir. Ketika rasa lega belum sepenuhnya menyelimuti mereka, terdengar suara yang jauh lebih mengerikan dari arah luar rumah. Suara berat dan bergema itu datang dari kebun bambu, menyuarakan bahwa jatah belum lunas, bahwa masih ada satu lagi yang belum diambil. Kiai Mahfudz, yang mengenali sumber suara tersebut,
segera mengajak semua orang meninggalkan rumah. Ia memahami bahwa makhluk yang selama ini memberi kekayaan pada Pak Joko belum benar-benar pergi, dan selama urusan itu belum diselesaikan, kuda Conit akan terus menagih tumbalnya. 3 hari kemudian, jasad Budi ditemukan di dekat pematang sawah. Tubuhnya menghadap kiblat, namun kering seakan seluruh cairan telah disedot habis. Tidak ada darah, tidak ada luka, hanya satu goresan di dada, membentuk spiral seperti cakar. Pak Lurah Kasan hanya mampu menangis di depan makam cucunya, tanpa sepatah kata pun terucap. Rumah Pak Joko kemudian dipagari bambu, dengan papan besar bertuliskan larangan masuk. Kiai Mahfudz menyarankan agar rumah itu dibiarkan berdiri apa adanya, tidak dibongkar, tidak dipugar, dan tidak disinggahi, hingga waktu yang tak ditentukan. Biarlah ia menghilang perlahan, seperti dosa yang membusuk dan dilupakan. Sejak itu, warga menjauhi kebun bambu. Anak-anak dilarang bermain ke arah barat desa. Jalan kecil yang biasa digunakan menuju pasar kini dihindari, meskipun itu berarti harus menempuh jalur lebih jauh. Namun setiap malam Jumat Kliwon, masih ada yang bersaksi mendengar langkah sepatu kayu di depan rumah Pak Joko. Aroma tempe hangat kadang tercium di udara, meski tidak ada yang memasak. Dan sesekali terdengar bisikan lirih, nyaris seperti desahan napas yang mengaku belum merasa kenyang. Hari-hari berlalu sejak kematian Budi, dan meski warga Karangjati kembali pada rutinitas, ketenangan itu terasa rapuh. Suara anak-anak bermain di sore hari lenyap. Warung Buminah yang dulunya ramai menjadi sepi. Jalan setapak di dekat rumah Pak Joko ditinggalkan, dan orang-orang hanya berbisik ketika melintas di sana. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, seorang pria asing datang ke dusun. Wajahnya muda, mengenakan baju berkerah, celana bahan, dan membawa tas kerja lusuh. Namanya Arman, mengaku sebagai anak pertama Pak Joko dari istri lamanya yang dulu pergi ke kota. Ia datang dengan satu tujuan, mengambil kembali usaha ayahnya dan membangkitkan produksi tempe yang pernah berjaya. Kedatangannya menimbulkan kegemparan. Banyak warga menolak keras, apalagi setelah tragedi yang menimpa Danu, Bulastri, dan Budi. Namun Arman tetap bersikeras. Baginya, rumah dan usaha itu adalah hak waris, dan ia bertekad mengubah segalanya dengan kerja keras, tanpa percaya pada tahayul. Pak Lurah Kasan yang masih berduka hanya menggeleng, memperingatkan bahwa rumah itu bukan hanya menyimpan kenangan buruk, tetapi juga sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Arman tidak goyah. Beberapa hari kemudian, ia mulai merenovasi rumah peninggalan ayahnya. Tukang dari luar desa membersihkan gudang, mengecat ulang dinding, dan membangun kembali dapur untuk memproduksi tempe. Dalam hatinya, ia berjanji akan membuktikan bahwa tempe bisa menjadi berkah, bukan kutukan. Minggu-minggu awal berjalan lancar. Produksi dimulai secara kecil-kecilan, namun hasilnya menakjubkan, lebih gurih, padat, dan segar dari tempe manapun di pasar sekitar. Pembeli mulai berdatangan kembali, bahkan pedagang dari kecamatan memesan dalam jumlah besar. Bisik-bisik pun mulai terdengar, mempertanyakan apakah keberhasilan itu murni dari kerja keras, ataukah Arman diam-diam melanjutkan perjanjian ayahnya. Hingga pada suatu malam Jumat Kliwon, ketika Arman sendirian di dapur, terdengar bisikan yang memintanya menyerahkan 1 jiwa untuk 1 musim panen. Suara itu datang seperti angin dari balik dinding, membuat bulu kuduknya berdiri. Di sudut dapur, kendi tanah liat yang pernah dihancurkan dan dikubur Kiai Mahfudz kini muncul kembali. Bisikan itu mengungkapkan bahwa darah Arman adalah bagian dari perjanjian pertama, dan selama ia menggunakan sisa alat peninggalan ayahnya, ikatan itu akan terus berlanjut. Arman tersadar bahwa ia tidak pernah berniat melakukan pesugihan, tetapi perjanjian itu telah diwariskan lewat darah. Malam itu ia tidur dalam ketakutan, dihantui mimpi tentang Pak Joko yang duduk di tengah dapur dengan wajah penuh luka, Danu kecil yang menangis, dan Bulastri yang memeluk anaknya dengan tatapan mata menyala. Peringatan terucap tanpa suara, bahwa ia harus pergi atau bernasib sama.
Keesokan paginya, Arman mendatangi pondok Kiai Mahfudz untuk menceritakan segalanya. Sang Kiai menjelaskan bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan dengan mudah, karena tidak tertulis di atas kertas, melainkan terpatri pada tulang dan darah keturunan. Satu-satunya cara adalah menghentikan seluruh produksi, menghancurkan semua alat lama, dan menebus kesalahan ayahnya dengan pengorbanan diri sendiri. Arman menuruti saran itu. Hari berikutnya, warga dikejutkan oleh kobaran api di rumah Pak Joko. Seluruh peralatan produksi, dari cetakan kayu, drum plastik, hingga kendi tanah liat, dibakar hingga menjadi abu. Arman mengumumkan bahwa ia tak akan lagi membuat tempe, dan akan meninggalkan dusun untuk selamanya. Rumah itu ia serahkan pada warga, berpesan agar tak ada yang menempatinya. Sebelum pergi, ia diam-diam menggali makam ayahnya dan memindahkannya ke hutan terpencil, tanpa nama dan tanpa nisan, hanya ditandai sebatang kayu kecil bertuliskan permohonan ampun. Tahun-tahun berlalu. Dusun Karangjati perlahan membaik. Rumah Pak Joko dibiarkan kosong, ditelan lumut dan tanaman liar, namun tak ada lagi suara-suara aneh atau korban. Arman menghilang, kabarnya menjadi penjaga kebun di pesantren tua, atau petani di desa terpencil. Warga sepakat bahwa kutukan itu telah berakhir, karena akhirnya ada yang berani menebusnya dengan kesadaran dan penyesalan. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga hanya menyalakan lampu lebih terang dan memutar bacaan ayat suci, bukan karena takut, tetapi sebagai pengingat bahwa bahkan dari sesuatu yang sederhana seperti tempe, keserakahan bisa tumbuh menjadi kegelapan ketika manusia melupakan batas antara kerja keras dan perjanjian kotor.